Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira wa ba'd. Kita melanjutkan tentang kisah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dulu pernah kita membahas sebelum terhenti kajian itu ya, sampai di wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika hari Senin 12 Rabiul Awal Nabi SAW wafat, saat itu beliau SAW ada di rumahnya Aisyah, dirawat. Dan ini merupakan yang dibanggakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahnya. Jadi rumahnya istri-istri Nabi itu kan berjejer. Jumlahnya berapa? 9 ketika wafat. Nah, kebiasaan beliau itu kalau sore hari keliling satu ke semua istrinya. Jadi pada asar, setelah beliau pulang dari masjid, beliau keliling ke rumah istri-istrinya semuanya. Masuk, ya mungkin nanya apa kabarnya, ngobrol sebentar, masuk ke rumah istri yang lain, terus begitu. Sampai yang terakhir adalah rumah yang jatahnya hari itu. Jadi kalau rumahnya yang terakhir jatahnya Hafsah radhiyallahu anha, ya berarti kelilingnya asar itu dijadikan rumahnya yang terakhir, rumahnya Hafsah. Kalau memang yang terakhir, beliau masuk di situ, nginap di situ. Ya. Nanti subuh pulangnya ke situ juga. Nanti mulai keliling lagi kapan? Asar. Kalau beliau sakit, biasanya beliau minta izin dengan istri-istrinya untuk dirawat di rumah salah satunya. Nah, beliau minta izin dirawat di rumahnya Aisyah sampai akhirnya meninggal di situ. Ketika meninggal di situ, berita wafatnya Nabi SAW tersebar, dan saat itu para sahabat mendatangi masjid untuk mengecek kebenaran berita wafatnya Nabi SAW. Saat itu kota Madinah menjadi gelap karena sedihnya Nabi SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, jadi orang-orang ini nyarinya Abu Bakar As-Siddiq karena memang beliau ini tangan kanannya Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq sedang tidak ada di kota Madinah. Ya. Beliau itu melihat keadaan Nabi SAW sudah membaik, ya, dalam keadaan sakitnya, minta izin, beliau ingin mengunjungi istrinya yang rumahnya di luar kota Madinah. Ketika itu diutuslah seseorang untuk mengkabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa Nabi SAW telah meninggal. Ketika kabarnya sampai, beliau langsung bergerak menuju kota Madinah. Umar bin Khattab diberi kabar bahwa Rasulullah SAW meninggal. Kaget, saking kaget, shock, ya. Karena apa? Beliau itu tidak pernah mencintai orang melebihi dirinya sendiri, kecuali kepada Rasulullah SAW. Beliau nggak pernah mencintai orang lebih dari dirinya sendiri, kecuali kepada kepada Rasulullah SAW. Pernah Nabi SAW berkata kepada Umar bin Khattab, berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau itu lebih aku cintai dari semuanya kecuali diriku. Dijawab oleh Rasulullah SAW, la ya Umar, tidak wahai Umar,
sampai engkau mencintai diriku lebih dari dirimu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, wallahi ya Rasulullah, kalau begitu sekarang aku mencintai dirimu lebih daripada diriku. Disebutkan al-ana ya Umar, sekarang ya Umar, baru betul. Maka Allah berfirman, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri mereka sendiri. Karena kesedihan berlebih membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kurang sebagian kesadaran beliau, sehingga beliau radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW tidak meninggal. Nabi SAW hanya dipanggil 40 hari seperti dipanggilnya Musa, dan nanti akan balik lagi. Di masjid kumpul banyak orang, Umar bin Khattab berkata dengan suara yang tinggi, siapa yang mengatakan Nabi meninggal, tak potong kepalanya. Akhirnya apa? Para sahabat bingung. Di satu sisi sedih Nabi SAW wafat, di satu sisi ada siapa? Umar bin Khattab yang sedang marah di masjid. Tidak boleh ngomong Nabi SAW meninggal, karena kesedihan yang apa? Yang sangat. Hingga akhirnya datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau datang langsung masuk ke rumah Aisyah. Kemudian melihat jenazah Nabi SAW. Dibukalah kain yang menutup wajahnya. Kemudian beliau menangis dan mencium keningnya Nabi SAW dan mengatakan, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau tuh baik dalam keadaan hidup maupun mati ya Rasulullah. Saya wafat dalam keadaan yang baik. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi SAW mati syahid karena akibat racun yang masuk saat dia SAW makan daging yang dihidangkan oleh seorang Yahudi yang ada racunnya. Sedikit racun itu masuk ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, dan tulangnya itu berkata kepada Nabi SAW, ngomong tulangnya itu ya, ini daging ada racunnya, tapi sudah sebagiannya digigit oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapatnya Ibnu Mas'ud bahwa Nabi SAW mati syahid. Nah, ketika itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke masjid, melihat orang-orang ini kumpul sedih, melihat Umar bin Khattab berdiri sambil mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi SAW meninggal, tak bunuh. Dan Abu Bakar As-Siddiq naik ke mimbar, memanggil manusia, ayuhan nas, hai manusia, hai orang-orang, ayo duduk, dengarkan dulu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membaca ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan seorang rasul yang diutus sebelumnya rasul-rasul. Tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali seorang rasul yang sebelumnya diutus rasul-rasul. Jadi afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum, apakah jika dia mati atau terbunuh, kalian berpaling ke belakang kalian? Wa may yanqalib ala aqibihi fala yadurrullaha syai'a. Siapa yang berpaling ke belakang tidaklah bisa memberi madarat kepada Allah sedikit pun. Kata Umar bin Khattab, seakan-akan ayat ini baru saya dengar pertama kali. Barulah saat itu beliau sadar bahwa Nabi SAW sudah wafat. Kemudian jenazah ada di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Dan para ulama berbeda pendapat apakah saat itu Nabi SAW disolatkan
sendiri-sendiri atau ada imamnya. Banyak dari ulama mengatakan Nabi SAW disolatkan sendiri-sendiri. 10 orang masuk, keluar lagi, 10 orang masuk, keluar. Tidak dikeluarkan jenazahnya ke masjid dan disolatkan di masjid. Ya. Karena saat itu belum ada imam. Ya. Dan orang-orang Ansor berkumpul mendengar setelah mendatangi masjid, dan mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Saqifah Bani Sa'idah itu dekat Masjid Nabawi. Kalau jenengan umroh dan nanti berkunjung di Masjid Nabawi, ya, biasanya nanti diajak jalan-jalan. Di antara tempat jalan-jalannya apa? Saqifah Bani Sa'idah, dekat dengan masjid. Saqifah itu kalau sekarang mungkin apa? Kalau sekarang di daerah sini itu mungkin balai desa itu loh Pak. Ya, balai desa ya. Tempat berkumpulnya pimpinan-pimpinan atau warga untuk rapat. Mereka berkumpul di situ rapat. Rapat apa? Rapat menentukan yang mimpin setelah Nabi ini siapa gitu. Ya. Bayangkan, ini Nabi baru meninggal, jenazahnya belum diurus, tapi para sahabat sudah apa? Rapat menentukan siapa yang memimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di satu sisi Abu Bakar menenangkan manusia, ya. Di satu sisi orang-orang Ansor sudah mulai berkumpul membahas siapa yang akan memimpin di zaman setelahnya meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penggantinya siapa? Pengganti itu apa? Bahasa Arabnya Khalifah. Khalifatul Rasulillahnya ini siapa? Pengganti Rasulullah SAW siapa? Kemudian ada seorang yang mengabarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwa orang-orang Ansor sudah berkumpul. Ya. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendatangi mereka dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian ketika Abu Bakar dan Umar datang dan ikut rapat di situ. Orang-orang Ansor mengatakan, kami ini menyambut nabinya. Nabi diusir dari dari Makkah, kami yang nyambut. Kami lapangkan kampung kami, rumah kami. Kemudian kami berperang membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melawan orang-orang Mekah. Yang dilawan kan orang-orang Mekah. Nabi diusir dari Mekah, kami menampung. Kemudian kami membayar dengan harta dan anak-anak kami dan jiwa-jiwa kami untuk melawan orang-orang Mekah, tempatnya Nabi SAW, keluarganya Nabi SAW gitu. Kan betul, melawannya kan keluarganya sendiri. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalian memang seperti yang kalian ucapkan, dan tidak ada yang mengingkari itu, bahasanya begitu. Akan tetapi Nabi SAW berpesan bahwa kepemimpinan itu ada di orang-orang Quraisy. Kepemimpinan itu ada di orang-orang Quraisy. Quraisy itu kalau kita melihat silsilah keturunan Nabi SAW ada Fihir. Ada Fihir. Fihir ini anak-anak keturunan Fihir ini disebut Quraisy. Maka yang nasabnya bersambung sampai ke Fihir, maka dia disebut orang Quraisy.
Orang Quraisy ini suku terhormat. Dan Nabi SAW mengatakan orang Quraisy ini memiliki kekuatan 2 orang. Sebagian menjelaskan kekuatan 2 orang maksudnya kekuatan berpikir 2 orang. Makanya kepemimpinan ya diletakkan di Quraisy. Akhirnya terjadi perdebatan yang sengit di situ. Sampai ada salah seorang Ansor mengatakan, "Minna amir wa minkum amir." Minna amir wa minkum amir. Kata orang Ansor, di kita ada pemimpin, di kalian ada pemimpin. Orang Muhajirin milih pemimpin sendiri, orang Ansor milih pemimpin sendiri. Umar bin Khattab mengatakan nggak bisa seperti itu. Abu Bakar Siddiq mengatakan nggak boleh seperti itu. Ada 2 kepemimpinan di zaman yang sama, itu nggak boleh. Harus ada berapa? 1. Ini dengan perdebatan yang sengit, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau begitu sudah kita baiat saja Umar ibnul Khattab. Bawa sini tanganmu wahai Umar, kita baiat kamu. Umar bin Khattab mengatakan nggak mau, bukan saya. Justru kami yang akan membaiat kamu, wahai Abu Bakar. Bawa sini tanganmu, aku baiat kamu. Orang-orang Ansor, loh, kok Abu Bakar? Gitu. Kok Abu Bakar? Dijawab oleh Umar bin Khattab, kalian ketika Nabi SAW sakit, kalian ridho nggak ketika itu Abu Bakar ngimamin kalian? Ridho. Ketika kalian Nabi kalian sedang sakit, tidak bisa ngimamin, ya. Kalian ridho nggak ketika Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk oleh Nabi SAW menggantikan imam salat? Dijawab, kami ridho. Kalau begitu, kenapa kalian ridho diimamin Abu Bakar As-Siddiq urusan akhirat, tapi tidak ridho diimamin Abu Bakar urusan dunia? Siapa yang berani mimpin sholat di belakangnya ada Abu Bakar? Ada yang berani imamin di belakangnya ada Abu Bakar? Mereka semua bilang, nggak ada yang berani. Ya. Siapa yang berani ngimamin Abu Bakar? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini orang yang disebut di dalam Al-Quran menemani nabinya, betul? Ya. Yang Nabi SAW bersabda, ya Allah wal mu'minun illa Abu Bakrin, Allah menolak dan orang beriman kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Yang Nabi memberi isyarat, semua pintu masjid ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Semua pintu masjid ditutup kecuali pintunya Abu Bakar, nggak boleh ditutup. Jadi pintu di mana Abu Bakar As-Siddiq masuk dari rumahnya. Sampai hari ini Masjid Nabawi itu ada namanya Babu Siddiq. Babu Siddiq. Jadi kalau kita pergi umroh ya, Masjid Nabawi itu soft awal itu pintu sebelah kanan namanya Babu Salam. Nah, sebelahnya Babu Salam itu namanya apa? Babu Siddiq. Kalau bapak-bapak pergi ke masjid jam 1 malam, jam setengah 2 malam, itu pintu ketutup semua. Pintunya ketutup semua. Kecuali pintunya Abu Bakar As-Siddiq atas perintah siapa? Rasulullah SAW. Sampai sekarang pintunya kebuka terus, nggak pernah ditutup. Jadi kalau mau masuk ya lewat Babu Siddiq. Maka setelah itu mereka sepakat membaiat siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Usamah ibnu Zaid, Mas, ini ada yang bisa matikan ini? Ini anginnya menyerbu saya ini. Alhamdulillah, jazakallah khair. Anginnya ngepas ke muka saya. Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhu ketika itu umurnya 17-an tahun. Ya, 17-an tahun.
sudah terlanjur diutus oleh Rasulullah SAW untuk berangkat memerangi Romawi. Ya. Kenapa yang dipilih Usamah bin Zaid? Karena beliau itu kecintaannya Nabi SAW, anak dari kecintaannya Nabi. Zaid bin Harithah itu kecintaannya Nabi. Kemudian anaknya yaitu Usamah bin Zaid itu kecintaannya Nabi. Dan Zaid bin Harithah itu meninggal di perang apa? Mu'tah. Meninggal di perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Nah sekarang Nabi SAW memilih siapa? Putranya, yaitu Usamah bin Zaid untuk memimpin peperangan di mana bapaknya dulu syahid di situ. Saat itu umurnya 17 tahun. Kalau sekarang itu bocah kelas piro Pak? 17 Pak. Kelas 2 SMA. Ya. Kalau sekarang bocah usianya Pak. Sih dolanan game. Nabi SAW sudah memimpin, sudah mengangkat Usamah bin Zaid jadi pemimpin pasukan perang. Gak main-main Pak, mau ngelawan siapa ini? Ngelawan Romawi. Romawi itu apa? Negara adidaya saat itu. Sekarang ngutus anak 17 tahun memimpin perang ngelawan Amerika gitu loh. Dulu itu negara adidaya itu dua, Amerika sama Furs atau Persia. Kok Amerika? Romawi ya, salah ngomong. Romawi itu ya, kekuasaannya di mana? Di Syam. Negeri Syam itu dulu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Yordan, Palestina, Suriah, Lebanon itu semua dikuasai oleh orang-orang Romawi. Berikut kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitarnya. Kerajaan Ghassan itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Mesir itu dikuasai oleh orang Romawi. Kemudian pusat kekuasaannya di mana? Di Syam, di Damaskus, di Suriah. Kemudian di Konstantin yang dibangun oleh Konstantin. Jadi pusatnya adalah di Konstantin. Ada juga Romawi Timur. Itu Romawi Timur. Romawi Barat di mana pusatnya? Di Roma. Di Roma sampai hari ini masih ada. Pusatnya di mana? Vatikan, Roma, Italia. Itu pusatnya kerajaan Romawi waktu itu. Nah, kalau Furs atau Persia kekuasaannya di mana? Di Irak. Irak. Kemudian kalau sekarang Iran, Bilad Mawara an-Nahar, negara Tantan itu ya, Turkistan, Tajikistan. Itu semua dulu bekas kekuasaannya Persia. Romawi Persia ini terus berperang gitu ya, terus berperang. Bahkan di zaman Nabi SAW pun ketika beliau di Makkah terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Nah, Usamah bin Zaid sudah baru berangkat, belum sampai ke tujuannya, baru di tengah jalan di sebuah tempat mendengar kabar Nabi SAW wafat. Karena dulu ini kabar ini nggak bisa sampai langsung sampai Pak. Kabar ini untuk sampai butuh beberapa hari. Misalnya perjalanan dari Makkah ke Madinah itu berapa hari, maka informasi dari Makkah akan nyampe ke Madinah dengan jarak perjalanan hari yang paling cepat, lah baru itu berita baru bisa sampai. Lalu Usamah bin Zaid beberapa hari setelahnya baru mendapatkan kabar bahwa Rasulullah SAW wafat, beliau berhenti, tidak melanjutkan kegiatan, berhenti dulu. Kenapa? Ini komandan tertingginya meninggal. Mau dilanjutkan atau tidak,
tunggu komando siapa? Ya penggantinya Rasulullah SAW di Madinah itu siapa? Gitu ya. Subhanallah. Dalam kegiatan apapun, ketaatan terhadap pemimpin itu mutlak apa? Diperlukan. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bab namanya bab imamah, bab kepemimpinan, itu seorang muslim diharuskan taat kepada siapa? Pemimpin. Jazakallah. Diwajibkan untuk taat kepada pemimpin, meskipun dia menyimpang, meskipun dia apa? Menyimpang, tetap kita harus tidak boleh melawan pemimpin. Harus mengingatkan tapi tidak boleh keluar menentang pemimpin. Khuruj, keluar dari ketaatan pemimpin. Meskipun dia zalim. Selama memimpin dengan kitabullah, selama memimpin dengan apa? Kitabullah, maka harus as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Tidak boleh melawan, menentang. Selama memimpinnya dengan apa? Kitabullah. Kenapa? Karena kalau melawan akan terjadi fitnah. Yang terjadi pasti apa? Pertumpahan darah. Makanya para ulama melarang. Selama memimpinnya dengan kitabullah. Dengan catatan ya, selama memimpinnya dengan kitabullah. Ustaz, kalau di Indonesia memimpinnya pakai kitabullah atau bukan? Ya monggo jawab sendiri. Memimpinnya pakai kitabullah atau bukan di Indonesia? Nah, karena fitnah. Apalagi pemimpinnya itu zalim, mudah membunuh orang, lebih harus hati-hati. Karena darah orang muslimin harus lebih dijaga. Hajjaj bin Yusuf itu memimpin Irak, itu zalim sekali. Hajjaj bin Yusuf mudah membunuh orang. Pernah beliau itu khutbah Jumat, ya, khutbah Jumat dari mulai zuhur sampai asar. Ya. Antum bisa bayangkan enggak? Khutbah Jumat dari zuhur sampai asar. Rawi yang mengisahkan mengatakan, aku melihat Sa'id bin Jubair dan Atha bin Abi Rabah, kalau enggak salah, Sa'id bin Jubair dan Atha bin Abi Rabah salat zuhur dalam keadaan duduk isyarat. Jadi enggak ada yang berani apa? Berdiri, wahai Hajjaj, ini sudah waktunya mau habis, kemudian salat ngeyel begitu. Karena apa? Pasti langsung dibunuh, Pak. Pokoknya Hajjaj bin Yusuf itu bahasannya apa? Ketok gulune wis gitu tuh. Pokoknya enggak seneng sama pemerintah, ketok gulune. Waktu itu kan yang berkuasa kan Abdul Malik ibnu Marwan. Makanya para ulama mengatakan Hajjaj bin Yusuf itu salah satu dosa dari dosa-dosanya Abdul Malik bin Marwan. Hatta ulama bunuh. Hatta Anas bin Malik itu didatangin, diomelin sama siapa? Dimarah-marah sama Hajjaj bin Yusuf. Wah, Anas bin Malik marah. Kirim surat sama Abdul Malik bin Marwan. Ini Hajjaj ngomong-ngomong keras sama saya. Padahal saya ini melayani Rasulullah SAW 10 tahun lebih. Hajjaj marah. Abdul Malik bin Marwan marah ya. Tulis surat sama siapa? Sama Anas bin Malik minta maaf. Kemudian disuruh mendatangi Hajjaj bin kemudian Abdul Malik bin Marwan memerintahkan Hajjaj untuk datang ke mana? Anas bin Malik. Kamu berani-beraninya mengirim surat ini. Berani-beraninya kamu membentak-bentak khadimnya Rasulullah SAW. Kalau datang suratku ini, datanglah kamu dan lebih taatlah kamu kepada Anas bin Malik daripada onta taat sama tuannya. Suruh nunduk-nunduk sama Anas bin Malik. Tapi kejam memang dia, Pak. Sa'id bin Jubair bunuh, ini bunuh. Pokoknya bahasanya itu, Pak. Maka ketika khutbah Jumat sampai asar, waktu zuhurnya kan sudah habis, betul enggak? Karena sudah mau asar. Yaitu Sa'id bin Jubair itu sholat zuhur dalam keadaan apa?
duduk sambil isyarat. Nah, ini dia niteni loh, Sa'id bin Jubair kok gini, oh ini mesti sholat ini. Mesti dikisahkan. Nah, Usama bin Zaid begitu mendengar kabar Nabi SAW wafat, berhenti. Nah, menunggu apa kisahnya dari Madinah ini nanti gimana. Nah, Senin Nabi SAW wafat, tidak langsung dikuburkan. Baru dikuburkan kapan? Rabu dini hari. Ya, karena yang menyolatkan kan rombongan. Dalam masa itulah akhirnya mereka semua sepakat yang di Saqifah Bani Sa'idah tadi. Ya, ketika Umar bin Khattab, Abu Bakar mengatakan, "Sini tanganmu wahai Umar, tak bayat." Dijawab oleh Umar, "Bal anta nubayyuka." Kamu yang saya bayat. Mana tanganmu? Ya. Sahabat Ansor bilang tadi, "Loh, kenapa Abu Bakar Siddiq?" Dijawab, "Kalian rela dan ridho dia ngimamin salat ketika Rasulullah SAW wafat. Ketika Rasulullah SAW sakit. Kenapa kalian tidak ridho diimamin urusan dunia kalian oleh Abu Bakar?" Akhirnya mereka baru apa? Sadar. Adakah yang berani sholat, mimpin sholat di belakangnya ada Abu Bakar? Enggak ada. Ya sudah. Akhirnya Abu Bakar dibaiat. Dibaiat itu apa? Dibaiat itu sumpah setia untuk taat dan mendengar. Ini tidak boleh diberikan kecuali kepada siapa? Al-imam, pemimpin yang apa? Pemimpin kaum muslimin, bukan pemimpin kelompok-kelompok. Misalnya saya buat kelompok, kemudian saya menyuruh untuk baiat. Para ulama mengatakan kalau baiatnya baiat untuk amal, tidak apa-apa. Misalnya kami sumpah setia untuk beramal untuk Islam, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kami bersumpah setia untuk taat kepada pemimpin kelompok kami, filman syati wal makroh, di saat saya senang maupun suka maupun duka harus taat mutlak kepada pemimpin, ini tidak boleh diberikan baiat seperti ini kecuali kepada siapa? Pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin. Nah, kemudian keesokan harinya baiat di masjid, ya. Kemudian manusia diundang semua, ada yang hadir. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkhutbah. Setelah mengambil baiat dari kaum muslimin, beliau berkhutbah. Di antara khutbahnya yang sangat terkenal sekali, beliau radhiyallahu anhu berkata, "Ayyuhan nas, wahai manusia, inni wullitu alaikum wa lastu bi khairikum." Aku ini dijadikan pemimpin di atas kalian semua, padahal saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Ini kalau zaman sekarang ini namanya apa? Pidato apa namanya, Pak? Pidato kemenangan. Betul nggak? Habis menang Pilpres versi quick count itu kan. Terus pidato kemenangan. Jadi pidatonya namanya pidato apa? Kemenangan. Kalau dulu jadi pemimpin itu moh-moh, Pak. Ugah. Apa? Abu Bakar itu nggak ada ngomong saya yang berhak, enggak ada. Malah ngomong Umar aja. Umar bilang, "Oh, kamu aja," gitu ya. Kalau sekarang apa? Layahan. Direwangi apa? Bayar. Dulu bang wegah tenang. Wah, ngopo? Ngaboti tanggung jawab. Enggak mau. Bahkan cuma itu jadi qadhi, jadi hakim aja. Orang enggak mau, Pak. Ulama itu disuruh jadi hakim, enggak. Sayang
lahir nggak punya beban untuk memutuskan perkara orang, ngapain saya ambil? Kasih gaji, wah. Kalau nggak mau jadi qadhi kamu tak penjara, ben penjara. Sampai begitu, Pak. Maka Sufyan Ats-Tsauri disuruh jadi qadhi, beliau itu kabur, minggat, Pak. Menggembel bahasa sekarang. Nggak punya bekal, Sufyan Ats-Tsauri itu jadi babu, jadi tukang masak. Loh, muhadits kok jadi tukang masak? Bisa masak nggak? Nggak bisa. Masakannya nggak enak, ditumpahkan, ditendangin sama orang. Kamu ini begini bayar kok gitu ya. Padahal siapa dia? Sufyan Ats-Tsauri. Orang nggak ada yang tahu kalau itu Sufyan Ats-Tsauri. Pernah dengar namanya tok tapi nggak kenal. Uangnya habis lagi, pergi kerja di kebunnya orang. Disuruh milih buah yang manis-manis, dia nggak tahu karena nggak pernah ngincipin gitu ya. Kerja di situ beberapa lama. Kamu ini nggak bisa milih buah, nggak tahu saya rasanya gimana. Kamu belum pernah ngincipin, belum pernah. Jangan sok zuhud kamu kayak Sufyan aja kamu. Padahal dia siapa? Sampai ke Yaman, balik lagi ke Mekah. Tujuannya apa? Lari dari apa? Dikon dadi hakim. Saiki kon dadi RT wis seneng, Pak. Mas sampean RT yo, yo. Ya. Jadi kepala desa kan sampai pemilu ya. Tanggung jawabnya itu besar. Mereka nggak mau. Ya. Bilang apa? Ini wulitu alaikum walastu bi khairikum. Aku ini diangkat jadi pemimpin di atas kalian semua. Padahal aku bukan yang terbaik di atas kalian, di antara kalian. Kalau kalian melihat saya menyimpang, faqawimuni, luruskan saya. Ini ya. Kalau kalian melihat saya menyimpang, luruskan saya. Wal qawiyyu fikum dha'ifun indi wa dha'ifu fikum qawiyyun indi. Orang lemah di antara kalian kuat di sisi saya sampai aku kembalikan haknya. Dan orang yang kuat di antara kalian lemah di sisi saya sampai aku ambil yang bukan haknya, aku kembalikan orang yang ke orang yang berhak. Ini pidatonya. Keadilan kalau dalam negara kita itu namanya apa? Keadilan apa? Keadilan sosial bagi seluruh warga kota Madinah itu ya. Bahasanya begitu. Dibilang orang lemah kuat di sisi saya sampai aku ambil haknya dan kembalikan kepada dia. Nah, kemudian ketika manusia baiat semua, ya, ada sedikit permasalahan antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara siapa? Antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah Fatimah bintu Rasulullah SAW menuntut haknya dalam warisan. Nabi SAW meninggalkan sebuah bidang tanah di daerah namanya Fadak dekat Khaybar. Ya. Sehingga membuat Fatimah bintu Rasulullah difahami oleh masyarakat Fatimah ini marah dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk membagi karena Nabi SAW pernah bersabda, dia mendengar tapi Fatimah gak mendengar, begitu loh, bahwa kami para nabi ini tidak mewariskan apa yang kami tinggalkan dari harta itu jadi sedekah, masuk ke baitul mal, masuk ke baitul malil muslimin. Nabi SAW meninggalkan harta, iya meninggalkan harta, ada tanah, ada barang-barang. Dibilang kami para nabi ini tidak meninggalkan harta warisan, yang kami tinggalkan jadi sedekah. Nah baru setelah dibaiat, Nabi SAW dikebumikan hari Rabu dini hari. Nabi SAW dikebumikan hari Rabu dini hari. Nah setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sah menjadi
pemimpin kaum muslimin. Tapi di era kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini terjadi hal-hal ya, yang jika tidak tepat mengatasinya maka Islam habis saat itu. Apa kejadiannya? Satu, ada orang-orang murtad. Ada orang-orang murtad. Kabilah-kabilah itu murtad, Pak. Imam Nawawi mengatakan semua masjid itu tidak ada yang digunakan kecuali di 3 tempat. Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Abdul Qais di dekat Bahrain. Bahrain itu bukan negara Bahrain yang kecil itu ya. Dulu Bahrain itu provinsi timur Arab Saudi itu yang dekat dengan Bahrain itu. Ya, Mantiqah Syarqiyah itu dulu disebutnya apa? Bahrain. Zaman dulu. Kalau sekarang Bahrain jadi apa? Kerajaan Bahrain kecil itu ya. Yang kemarin Bahrain ikut Emirat Arab menjalin hubungan menandatangani normalisasi hubungan dengan Yahudi resmi. Jadi hubungan diplomatiknya normal. Ya. Nah, ada 3 negara yang sudah ikut. Siapa itu? Uni Emirat Arab, kemudian Bahrain, kemudian Sudan. Sudan itu tanda tangan. Sudan tanda tangan normalisasi hubungan dengan apa? Dengan Yahudi, ya. Dengan membayar uang 300 juta dolar ke Amerika. Ya. Jadi bayar 300 juta dolar ke Amerika sebagai ganti rugi. Dulu ada penyerangan teroris di Sudan, menyerang Amerika di sana katanya gitu ya. Ganti ruginya 300 juta dolar. Akhirnya Sudan membayar 300 juta dolar dan tanda tangan normalisasi hubungan dengan Yahudi. Kemudian apa yang Sudan dapatkan? Sudan dicoret dari negara yang mendukung terorisme. Cuman dia dicoret begitu aja. Bayar berapa? 300 juta dolar. Berapa miliar itu Pak? Hitungan dewi. Berapa triliun itu ya. Dan harus menerima hubungan diplomatik dengan Yahudi. Nah, di saat Abu Bakar memimpin itu ya, ada beberapa hal. Yang satu apa? Orang Arab banyak yang murtad. Kabilah-kabilah, suku-suku itu banyak yang murtad. Yang kedua, ada suku-suku yang tidak mau bayar zakat. Ya, ada yang murtad. Banyak, jadi kabilah-kabilah itu murtad semuanya. Ada lagi yang tidak mau bayar zakat. Bawa senjata Pak? Enggak. Nek gelem njipuk zakatnya ya iki pedang, maksudnya perangi saya dulu, kalau berhasil mengalahkan ambil harta saya. Karena apa? Dia mengatakan kami membayar zakat kepada Rasulullah SAW. Sekarang Rasulullah SAW sudah meninggal, saya nggak mau bayar kepada selain Rasulullah SAW. Terus bikin pasukan, jadi menentang begitu loh. Menolak dan menentang. Di satu sisi pasukannya Usamah ibnu Zaid. Pasukannya Usamah ibnu Zaid. Yang Abu Bakar As-Siddiq menolak untuk memulangkannya. Kenapa? Saya tidak mau jadi orang pertama yang menyelisihi dan mengganti perintahnya Rasulullah SAW. Baru kemarin Rasulullah SAW suruh Usamah bin Zaid berangkat, saya menggantikan beliau. Keputusan pertamanya mengganti keputusannya Rasulullah SAW. Ada lagi ancaman nabi palsu. Tulaiha al-Asadi bikin pasukan. Kemudian di Bani Hanifah, Yamamah, dekat dengan Riyadh.
Sekarang hari ini kota Riyadh, tahu ya, ibu kotanya. Dekat dengan kota Riyadh itu namanya Mantiqah Yamamah. Di situ muncul siapa? Nabi palsu namanya Musailimah ya. Jadi yang ada dua cara membacanya, yang lebih otentik itu Musailimah, tapi yang masyhur siapa? Musailimah dari Bani Hanifah. Beliau itu sudah menyurati Nabi SAW. Wahai Muhammad, kalau datang kepadamu suratku ini, maka bagilah bumi menjadi dua. Setengah buat saya, setengah buat kamu. Nabi SAW melihat dua orang utusannya Musailimah itu. Kalau bukan membunuh utusan itu suatu hal yang dilarang, tak bunuh kalian berdua ini, pulang katanya. Jadi sudah surat-suratan apa? Surat-suratan dengan Nabi SAW. Mengaku dapat wahyu dari Jibril. Nah, Musailimah ini mengancam karena membuat pasukan yang besar dari orang-orang Yamamah yang dikumpulkan kabilah-kabilah itu, ya, tunduk semua di kekuasaan dia, ingin membuat kekuasaan, dan ini mengancam eksistensi Islam di kota Madinah. Mengancam eksistensi Islam di kota Madinah. Ya. Ancaman yang lain, Persia, Romawi. Ya. Jadi subhanallah keadaannya sangat sulit sekali, betul nggak? Jadi di satu sisi ada orang murtad yang harus diperangi, ada nabi palsu yang harus diperangi, ada orang nggak mau bayar zakat yang harus diperangi, ya. Ada Romawi, ada siapa? Persia, dan semuanya di sisi yang sama, di saat yang sama mengancam eksistensi orang-orang Islam di kota Madinah. Nah, dalam waktu 1 tahun sekian bulan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengirimkan pasukan untuk menghabisi semua hal itu. Sampai-sampai kota Madinah itu sepi karena apa? Semuanya apa? Berangkat jihad semuanya. Sampai Abu Bakar As-Siddiq mewajibkan keliling ke rumah-rumah orang, memerintahkan keliling ke rumah orang untuk orang-orang laki itu harus datang ke masjid. Karena apa? Kalau masih ada yang tidak ke masjid, masjidnya apa? Sepi. Syariat sholat jamaah itu menjadi apa? Enggak sempurna. Itulah para ulama menyimpulkan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah cukup, sudah ramai, maka tidak lagi wajib, tapi menjadi apa? Sunnah. Ya. Kalau Imam Ahmad mengatakan sholat jamaah hukumnya wajib. Jadi keadaan ancaman eksternal ini luar biasa. Kalau internal aman, internal apa? Aman. Kota Madinah aman. Nah semuanya bayat. Ada Rasulullah SAW. Kota Makkah aman. Tapi kabilah-kabilah di sekitarnya ini, ya bisa jadi mereka menyerang sewaktu-waktu. Orang nggak mau bayar zakat. Ya. Nah, di era kepemimpinan 1 tahun sekian bulan dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq ini, ada beberapa hal-hal penting ya, yang lebih ke arah peperangan penting yang terjadi. Ya, insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bawakan slide-nya ya, dengan detail peperangan yang terjadi. Ya, di antaranya peperangan melawan orang-orang yang mengikuti Musailimah, ya, perang Yamamah. Ya, ini perang yang sangat sengit. Kemudian peperangan melawan Tulaihah Al-Asadi, peperangan yang sengit juga. Kemudian peperangan melawan orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Setelah itu selesai, langsung Abu Bakar As-Siddiq mengarahkan pasukannya ke 2 tempat, ke arah Irak, ke arah siapa? Irak. Ya. Melawan siapa? Orang-orang Persia. Nah, juga yang satu mengarah ke negeri Syam. Pasukannya Usamah disusul juga dengan pasukan-pasukan yang lain, Syurahbil bin Hasanah, kemudian Amr ibn al-As, kemudian Khalid bin Sa'id al-Umawi, kemudian Yazid bin Muawiyah, Ikrimah bin Abu Jahal. Ya, Ikrimah kan masuk Islam ya setelah Fathu Makkah.
anaknya Abu Jahal. Kemudian terjadi peperangan-peperangan yang luar biasa, ceritanya nanti insya Allah kita kisahkan ya secara detailnya di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, kemudian apa yang menjadi keputusan-keputusan penting Abu Bakar As-Siddiq saat itu, diantaranya mengumpulkan mushaf ya, sehingga menjadi satu mushaf, dan bagaimana ceritanya insya Allah kita juga kisahkan detailnya di pertemuan yang akan datang berikut wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, itu yang mungkin kita sampaikan pada pagi hari ini. Kita akhiri sekian insya Allah, karena peperangan di era Abu Bakar As-Siddiq ini butuhkan apa? Gambar ini bisa dikasih slide nggak nanti? Bisa pakai slide nggak? Bisa ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita pakai slide. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.